Ya, panel repair. Panel repair atau perbaikan panel bodi yang Pak Rozak nanti menggunakan model problem based learning (PBL), yaitu berbasis masalah. Artinya kalian nanti dituntut untuk menggali masalah-masalah tentang perbaikan panel bodi. Ada yang tahu panel repair itu apa? Panel repair. Panel repair itu apa? Coba tunjuk jari, masih kan? Panel repair. Ya, silakan Mbak Isna. Silakan Mbak Isna. Panel repair itu adalah perbaikan pada panel. Perbaikan pada panel. Oke, ada lagi yang lain. Nah, perbaikan panel untuk pagi hari ini, pertemuan hari ini, yaitu perbaikan ringan panel. Nah, di bawah ada tulisan perbaikan ringan panel. Artinya apa? Apa? Kerusakan yang ringan. Kerusakan yang ringan itu maksudnya gimana? Goresan. Terus penok yang dalamnya seberapa mili? Ayo coba. 5 sampai 4 sampai 5 mili. Selain itu penok, selain penok apa lagi? Baret tadi sudah. Setelah itu apa lagi? Cat mengupas. Ada lagi? Apa? Ya, kalau adik-adik tadi sudah menjelaskan sedikit materi perbaikan panel, ringan panel. Jadi jawaban seperti itulah. Pada pagi hari ini Pak Rozak akan menjelaskan secara tuntas nanti apa itu perbaikan panel. Nah, sebelum Pak Rozak untuk memberikan materi, saya mohon izin untuk menjelaskan tujuan perbaikan panel ini apa saja. Ya. Tujuan perbaikan panel yang pertama yaitu 1. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam perbaikan ringan. Kamu disuruh untuk menyebutkan macam-macam perbaikan ringan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab. Artinya kalian betul-betul untuk mencari menyebutkan macam-macam dengan keseriusan kalian. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan metode reparasi panel. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kerusakan panel. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memilih metode perbaikan panel. Sampai 4 saja. Yang warna hitam itu apa? Itu yang untuk kerjanya nanti. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Kemudian Pak Rozak akan menjelaskan kriteria pemilihannya. Sebelum kriteria pemilihan ada peta kompetensi. Peta kompetensi itu urutan dari mata pelajaran perbaikan panel, yaitu yang pertama itu disebutkan konstruksi bodi, kemudian 4.2 menentukan kerusakan tumbukan, yang keempat 4.3 melakukan apa? Yang 4.3 kerusakan bodi kendaraan, 4.4 melakukan
pelepasan panel. Nah, 4.3 itu menerapkan perbaikan ringan panel. Itu yang saya garis tanda panah. Nah, yang 4.5 itu unjuk kerjanya, melakukan perbaikannya. Itu. Nah, kemudian penilaian praktek. Ini penilaian praktek ini seperti ini, ada persiapan kerja, ada langkah kerja, proses, dan hasil. Ini penilaian praktek. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan didapat dari hasil tes teori atau Nah, sekarang saya Pak Rozak akan menjelaskan sedikit manfaat apa setelah kalian mempelajari panel repair. Untuk apa sih manfaatnya? Nah, ini kebetulan mata pelajaran kelas 2 yang mana kelas 2 akan dipersiapkan untuk praktek kerja industri. Nah, disitulah kalian nanti akan mendapatkan banyak ilmu yang didapat dari sana, terutama perbaikan panel bodi. Dan di industri atau di bengkel itu kalian akan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang perbaikan panel, termasuk yang kalian lihat di sini, perbaikan ringan panel yang tadi kalian bahas tentang koresan, entah itu kena benda tajam atau apa yang menjadi kalian tadi lihat seperti di depan. Itu manfaatnya seperti itu. Satu, kalian akan disiapkan untuk praktek kerja industri. Kalian harus punya bekal materi ini, ya. Kemudian selain itu kalian menambah pengetahuan jika nanti kalau kalian sudah lulus dari SMK Muhammadiyah menjadi wirausahawan atau menjadi teknisi bengkel di rumah. Ini manfaatnya. Kalian lihat gambar di depan, ada mobil, ada panel, kerusakan panel. Artinya itu menunjukkan itu kerusakan di atas roda. Paham ya maksudnya ya? Jelas? Nah, kalian amati itu kerusakan jenisnya kerusakan apa? Ada yang bisa menyebutkan? Tunjuk jari. Silakan, Mas Faisal, barangkali mau menyebutkan atau menjawab. Silakan. Jenis kerusakannya apa? Ya, jenis kerusakannya apa? Goresan yang ada yang punya kedalaman atau hanya goresan saja? Kedalaman. Ada lagi? Ada. Itu kalian amati kerusakan terjadi di luar. Itu kalian amati kalau terjadi di luar. Itu kerusakannya jenisnya kerusakan apa tadi selain goresan? Ya, silakan Mas. Kerusakan ringan. Nah, baik. Kalian sudah mulai mendapatkan sedikit materi walaupun belum saya jelaskan secara tuntas. Artinya kalian sudah nanti kerusakannya apa dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini Pak Rozak mohon izin nanti tak kasih media video yang nanti bisa kalian lihat di channel YouTube-nya, ada linknya, nanti kalian bisa lihat di smartphone kalian. Itu ya. Nah, dalam nanti pada saat Pak Rozak
Ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Paham? Paham ya? Kalian amati aja dulu. Semua siswa mengamati, terus di apa namanya, di amati dari awal sampai selesai. Siap? Baik. Harusnya lanjutkan untuk menayangkan videonya. Bisa dilihat di Denny channel YouTube-nya. Kalian bisa kalau misalkan Pak bagi linknya Pak, nanti saya bagikan kepada kalian di grup ini. Nah, silakan kalian amati.
dilihat pada saat bagaimana cara memegang doli. Terus tadi pemukulannya, cara memegang palu itu diperhatikan. Pertama, metodenya apa? Kedua, metodenya apa? Kalian bisa amati penggunaan SOP K3-nya, safety ratingnya itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Dimulai dari atas, topi, bawah kacamata, airwak, dan lain sebagainya, sampai baju kerja, sampai yang terakhir safety glove. Jadi tahapan yang teknik yang kedua, metode yang kedua. Nomor 3, dilakukan secara berulang dengan durasi
nanti seperti semula. Ini wajib semua jenis kegiatan praktek apa saja jika sudah selesai harus mengembalikan sesuai semula. Ini hasil akhir pekerjaan yang nanti akan dilanjutkan tahapan berikutnya ke tahapan aplikasi pilot. Nah, dari cuplikan tayangan tadi, ya, kalian sudah punya gambaran bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan kalian nanti. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, silakan untuk pertemuan hari ini, ya, kita mulai untuk diskusi sesuai dengan kelompoknya yang tadi saya arahkan. Di sini kelompok dari kelompok 1. Nah, silakan untuk membagi kelompoknya masing-masing. Yuk, mulai. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, silakan untuk kelompok 3. Baik. Kelompok sudah terbagi, silakan amati yang kalau baru HPD-nya. Ini kelompok 4 atau cuma berapa? Untuk kelompok dibentuk. Yes, good. Silakan dari kelompok masing-masing ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Silakan ditulis. Kemudian nama anggotanya silakan ditulis. Tulis, Mas. Kelompok 2 sudah ditulis semua. Silakan dibaca, dipahami dulu. Kelompok 3 sudah oke? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Tugasnya masing-masing kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah jelas. Silakan disebutkan apa? Jenis perbaikan. Kelompok 2 menjelaskan metode restorasi panel. Kelompok 3 4. Kelompok 3 menganalisis kerusakan. Nah, kelompok 4 silakan sumber medianya bisa diambil, bukunya modul boleh untuk menggali masalah dalam mencari proses masalah tadi. Kemudian kalian boleh menggunakan buku step 1 diambil teknik bodi otomotif jilid 3 tadi, kemudian atau menggunakan internet. Silakan bisa dimulai untuk mencari informasinya. Barangkali ada kelompok yang belum paham.
ini kamu tugasnya untuk menganalisis. Berarti kamu menganalisis jenis kerusakan ini, dicari sumbernya, sumbernya ada, nah kemudian prosedur perbaikannya apa, secara analisisnya. Jadi kelompok 3 analisisnya. Jadi kelompok 3, kelompok berapa? 3 dong? Kelompok 3 bertugas untuk mencari analisis jenis kerusakan ini. Paham ya? Lalu prosedur perbaikannya untuk boleh dicari di itunya. Nah, kalau di situ nanti ditulis literasi sumber-sumbernya itu dari step 1. Kemudian kalau sudah, kamu nanti dicari di ini Gunadi sini 3 ada di sini ada perbandingan di situ. Kurangnya di situ apa? Nanti dilengkapi menggunakan buku ini. Oke ya? Silakan. Kelompok ini ada pertanyaan? Atau Pak? Kelompok apa? Berarti prosesnya? Kelompok apa? Kelompok 4 itu berarti memilih metode. Memilih metode berarti kamu untuk mencari pilihan metode kerusakan itu. Dipilih menggunakan metode apa? Pilihan metode dari dipilihkan metode dari. Nah, cara penulisannya cara penulisannya jadi kan memilih metode yang kamu pilih apa. Setelah itu dicari di informasi sumbernya dari mana. Kalau kamu dapatnya dari sini, tapi tulis step 1 Toyota. Nah, kemudian setelah mendapatkan pilihan perbaikan, jadi prosedur perbaikannya apa saja. Nah, itu yang pertama. Nanti dia ditulis kesimpulan itu kalau di sini masuk, jadi di oke. Saya beri waktu lebih 10 menit untuk mencari literasi dari apa namanya sumber gimana? Kelompok 2 kita menjelaskan dicari lagi di internet, boleh di sumber internet sama enggak jadikan
Step 1 itu ada. Itu ada. Sekarang kita mulai awal untuk pembahasan diskusi hari ini, yaitu mulai dari kelompok 1, nanti kelompok 2, 3, dan 4 memperhatikan jika nanti ada yang dianggap kurang menurut kalian, kelompok kalian, silakan ditanggapi. Jelas ini? Jelas. Kita mulai dari kelompok 1, silakan Mas. Perkenalkan nama kelompok, kemudian hasil dari menggali informasi tadi. Silakan. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil pengamatan pada gambar, jenis kerusakan pada gambar merupakan jenis kerusakan ringan atau kerusakan kecil. Sumber buku step 1 perkembangan pelatihan perbaikan bodi. Ya. Ada sumber yang lain? Tidak, Pak. Di buku ada buku Gunadi Ciledug terdapat jenis kerusakan kendaraan. Ini terdapat metode perbaikan. Kelompok lain? Ada tambahan nggak kira-kira dari jenis perbaikan atau macam-macam perbaikan? Ada kelompok lain menanggapinya? Tidak. Kalau tidak, silakan dilanjut untuk kelompok 2. Coba silakan untuk mempresentasikan. Akan saya dari kelompok 2 menjelaskan tentang off-dolly dan on-dolly. Dan off-dolly yang dibalut dalam bagian sekitar dolly yang digunakan pada plat yang penyok seperti pada gambar di buku Gunadi. Saya ambil dari buku Toyota step 1 perbaikan panel reparasi dolly berada di tengah-tengah kerusakan dan memerlukan di luar kerusakan atau mengelilingi dolly. Reparasi teknik on dolly, pemukulan pada panel pas berada pada kerusakan dan dolly berada di tengah-tengah. Sumber step 1 sumber dari internet memukul pada bagian plat yang rusak dan dilandasi dengan dolly. Sumber internet. Yang lain, kelompok lain? Paham? Penjelasannya? Apa perlu unjuk kerja dari kelompok 2? Perlu. Oke, coba Mas, silakan dipraktekkan biar kelompok yang lain lebih jelas di metode reparasi panelnya. Ya, bisa dipraktekkan. Coba Mas Faisal jelaskan kemudian pada teman-teman cara megang palunya, kemudian megang dolinya, pemilihan palu dan dolinya dijelaskan. Silakan. Ini Mic-nya bisa dibantu Mas. Ambil lagi sini Mas.
Cara pemegangan palu goli seperti ini. Jarak bawah palu antara 10 mili sampai 20 mili. Dan pemegangan goli ini. Ya. Saya akan menjelaskan tentang on goli dan off goli di panel sender. Ya, bisa coba dipraktekkan. Bisa ditunjukkan ke teman-temannya, terutama kelompok yang kelompok 1, Saya akan menjelaskan kelompok 3, off goli. dan kelompok 4. Posisi off goli berada di tengah-tengah kerusakan dan palu memukul di area luar kerusakan. Bisa dipraktekkan, Mas. Meskipun palunya kok itu apa? Off atau on? Off. Jelas yang lain? Nah, coba diulang lagi sampai teman-teman kalian bisa tahu. Nah, itu off only. Jelas, teman-teman. Kelompok yang lain, kelompok 4, 3 dan 1. Kalau yang on goli itu apa, Mas? Goli sama panel satu sisi kamu semua, Pak. Coba dipraktekkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah tepatkah on goli posisinya seperti itu? Sudah. Kemudian SOP-nya sekarang. SOP-nya sudah memenuhi persyaratan atau belum? Belum. Kalau belum, apanya coba? Menggunakan air plug, Ya. kemudian menggunakan face protector, kacamata, dan menggunakan berpak. Nah, ini kan simulasi. Oke, tidak apa-apa. Nanti pada saat pertemuan yang kedua, tolong dipersiapkan untuk baju kerjanya, sesuai pak, kemudian safety item yang lain. Bagus, kelompok 4 sudah memberikan masukan. Begitu ya, Mas? Oke, cukup sampai di sini atau ada tambahan lagi? Cukup. Oke, silakan dikembalikan peralatannya. Ya, beri aplaus, Mas. Baik, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 2 yang memberi kesimpulan tadi metodenya menggunakan palu goli, yaitu menggunakan metode off dan on. Sekarang masuk di kelompok 3. Kelompok 3 menganalisis kerusakan. Kira-kira bagaimana ini solusinya? Kelompok 3 tolong dijelaskan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tentang analisis kerusakan panel pada kendaraan sesuai SOP. Pada gambar yang sudah ada dalam kertas, panel tersebut rusak disebabkan karena goresan yang cukup dalam, sehingga goresan tersebut memiliki kedalaman 4-5 mm. Dan goresan tersebut disebabkan oleh benda yang tajam yang goresannya itu terlalu menekan ke dalam, sehingga menimbulkan ketajaman. Goresannya atau kendaraannya yang menekan? Goresan dari benda tajamnya. Goresannya benda tajam. Apakah kendaraannya bisa menekan? Sekali lagi, itu tekanan dari goresan atau tekanan dari kendaraan? Tekanan dari goresan. Karena dari goresan berarti disengaja dirusak. Iya. Betul seperti itu. Kalau misalnya kejadian accident atau kejadian
lantas atau kejadiannya kerusakan ringan, itu kan bukan benda tajamnya yang menekan, itu ya. Pakat nggak kira-kira? Pakat ya. Nah, berarti perlu ditambahi satu lagi. Coba diulang lagi. Yang pertama dari tangan goresan benda tajam. Dan yang menggores pada panel. Nah, yang kedua ditambahi satu. Kira bisa kalimatnya untuk menjelaskan jelas kita harusnya. Kerusakan yang disebabkan karena goresan benda tajam yang mengenai pada panel. Tuh. Yang kedua. Disebabkan karena tekanan benda tajam. Kalau yang pertama kan tekanan benda tajam disengaja. Itu yang pertama. Sepakat ya? Kalau yang kedua karena faktor kecelakaan, berarti kendaraannya yang menekan benda, entah itu benda tajam, entah itu benda tajam, gitu ya. Jadi coba disimpulkan lagi. Analisis dari kerusakan pada elektronik ringan kendaraan atau kendaraan perbaikan dengan panel. Yang pertama disebutkan disebabkan karena goresan benda tajam disebabkan karena goresan benda tajam yang menekan panel sehingga membentuk goresan yang memiliki kedalaman. Yang pertama. Yang kedua bisa disebabkan karena faktor kecelakaan dari kendaraan lain. Dari kendaraan lain. Yang menekan benda. Ya. Bahkan kelompok yang lain seperti itu atau ada tambahan lagi? Pak, kira-kira sepakat apa tidak? Kalau sepakat silakan di masing-masing kelompok silakan dicadar. Jadi pertama apa, kedua apa, dari kelompok pertama, kelompok kedua apa, kemudian nanti kelompok ketiga lagi dan silakan kalau bisa nanti pada saat penyimpulan saya minta kalian harus mengumpulkan semuanya. Terima kasih untuk kelompok 3. Cukup atau ada tambah? Cukup. Beri aplaus sekali lagi. Nah, sekarang untuk kelompok yang 4 memilih metode perbaikan. Ya. Memilih metode perbaikan. Silakan. Dulu bicaranya siapa? Mas Alexio atau Mas Eka? Perkenalkan saya dari kelompok 4 memilih metode perbaikan kerusakan panel kendaraan, yaitu metode perbaikan valutori, washer welder, sama metode pengkotak. Sumber dari salah satu Toyota pedoman pelatihan perbaikan bodi. Sumber dari Gunadi Jilid 3. Berarti pilihan metode perbaikannya apa? Valutori, washer welder, pengurutan. Yang lain ada tanggapan nggak kira-kira? Ada setuju atau tidak? Silakan Mbak Ina. Mungkin kalau kerusakan pada panel sender ataupun quarter masih bisa dijangkau menggunakan tangan. Mungkin sandaran sedikit mengenai perbaikan metode perbaikannya. Untuk di sini kan gambarnya kan panel fender. Di buku pedoman Toyota jilid 3, buku pedoman Toyota C1, di situ dijelaskan untuk metode reparasi pada panel fender itu cukup menggunakan metode palu dan doli karena bagiannya masih bisa dijangkau menggunakan tangan. Kira-kira kelompok sanggahan dari kelompok 3 masih tetap pada Kan ikan memilih metode perbaikan. Kan gambarnya fender. Kan mungkin tanyakan metode perbaikan misalkan kan bisa menggunakan valutori, washer, dan pengurutan.
di bagian panel vendor, di bagian panel vendor kan bisa menggunakan perbaikan khusus dengan metode palu dan doli. Kalau menggunakan browser ataupun metode pengurutan itu kan di bagian yang sulit dijangkau. Seperti pintu ataupun ya terpilar gitu. Yang lain juga bisa memperkuat landasan teorinya dalam memilih metode perbaikan tadi. Apakah sama dengan kelompok 4 atau sepakat dengan kelompok berapa tadi? Kelompok 4 sepakat dengan kelompok 4 atau sepakat dengan kelompok 3. Dari kelompok 2 sepakat kelompok 3. Alasannya apa coba? Bisa dijangkau dengan palu doli. Sumbernya? Apakah internet atau coba? Sumbernya dari tab 1. Kelompok 1. Kelompok 1 punya pendapat lain apa saja? Pendapat lain karena atas pengalaman PKL saya melihat memperbaiki header menggunakan kecil pun menggunakan observer. Oke, berarti di perlakuan perbaikan ini bisa menggunakan palu doli, bisa menggunakan browser header. Itu perlakuan di lapangan. Alasannya lebih cepat. Ya, itu. Nah, baik. Mas, kelompok 4 masih seperti itu kan? Masih tetap sama? Masih Pak. Masih, berarti tetap memilih dua menggunakan metode palu dan laser atau dan printing. Ya Pak. Nah, oke lah, udah. Sekarang saya kalau boleh Pak saya memberikan tambahan, tambahan dari diskusi dari kelompok 4 memilih metode ya. Nah, kalau melihat dari gambar ini, kerusakan seperti ini maksudnya kerusakan ringan. Nah, ini kalau jawaban kalian menggunakan palu doli itu sesuai dengan sumbernya, yaitu tab 1. Lagi pun juga menggunakan palu doli. Nah, kemudian kalau jawaban yang tadi kelompok 1 memperkuat dari kelompok 4 menggunakan browser, alasannya apa? Alasannya prosesnya lebih cepat. Nah, terus kalau menurut alasan yang tepat bagaimana? Nah, kalau saya berpikirnya begini Mas, kita mengacu pada sumbernya dulu. Kita mengacu menggunakan browser dulu. Nah, sebelumnya menggunakan teknik palu doli dan di metode reparasi palu doli dan browser kan perlakuannya panennya berbeda-beda. Kalau palu doli panennya ini harus dipisahkan, browser juga ini. Nah, itu kembalinya ke modulnya saja. Next, soal ini setelah kalau kalian sudah berwirausaha, itu silakan menggunakan metode apa? Baik itu menggunakan menggunakan palu doli ataupun menggunakan cara yang lain. Ini pun sebenarnya mau dikerjakan menggunakan batu atau apa adanya. Pengalaman ini pada saat UKS 2012 kalau salah. Itu metodenya tidak
Jadi asal ada palu, ada batu dan apa adanya diperbaiki. Dari dulunya istilahnya tidak mempermasalahkan. Ini perlu dikemas lagi karena kalian ini masih pelajar dan wajib literasi tentang modul pembelajaran. Nah, ini pembelajaran mungkin seperti itu. Kalau kira-kira ada istilahnya jelas untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4. Nah, baik. Kalau sudah kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang memilih metode, sekarang Pak Ustadz minta dari salah satu kelompok untuk bisa menyimpulkan materi pembelajaran perbaikan dengan panel. Silakan, mau saya tunjuk atau langsung dari kelompok masing-masing untuk menyimpulkan kira-kira. Ada perlu saya tunjuk? Coba kelompok 1 coba bisa menyimpulkan dari materi rangkaian diskusi tadi. Yang lain dengarkan dan kalian wajib untuk mencatatnya. Simpulannya apa? Simpulan diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yaitu akan mengetahui jenis kerusakan pada panel kendaraan, jenis kerusakan pada gambar, yaitu kerusakan yang ada, atau menjelaskan metode perbaikan pada panel kendaraan dan memilih metode perbaikan panel kendaraan, yaitu metode perbaikan menggunakan palu toli dengan menggunakan teknik on dan off toli. Dapat menganalisis kerusakan pada panel kendaraan. Kerusakan pada gambar merupakan luka gores dengan kedalaman 3 dan 5 mm yang disebabkan oleh benda tajam. Dapat memilih metode perbaikan pada kendaraan. Metode yang dipilih yaitu palu toli dengan teknik on dan off dan on toli. Oke, itulah kesimpulan dari pelajaran atau perbaikan dengan panel. Sudah jelas ya? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, step berikutnya, langkah berikutnya, saya akan mengevaluasi dan membuat soal. Sudah saya berikan, silakan kalian kerjakan, ya. Silakan kalian kerjakan. Dalam saya kasih waktu 10 menit. Silakan kembali ke formasi awal tadi. 10 menit. 10 menit akan dikerjakan dan sudah dilakukan. Jika ada yang sudah selesai, bisa dilakukan. Turu ya, turu. Yang sudah bisa digunakan. Terus ke lagi. Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, ada lembar refleksi untuk kalian kegiatan pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian juga ditulis ya lembar refleksi ini.
Sudah kebagian semua lembar refleksinya? Kalau sudah, silakan ditulis. Jika ada pertanyaan, ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Lembar refleksi itu lembar kegiatan tapi sampai selesainya pembelajaran. Ada lembar refleksi, ada lembar LKPD refleksi. Lembar refleksi. Hasil LKPD diskusi bisa dikumpulkan. Hasil LKPD diskusi yang diskusi. Sudah membalas refleksinya? Sudah tulis? Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Ada yang belum dikumpulkan, silakan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ditutup pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, belum ditutup pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup ya. Tadi sekali lagi kesimpulannya. Tadi pertama apa? Pertama apa tadi? Jenis tindakannya ringan, Jangan ringan. ringan.
kedua, metode perbaikannya menggunakan Palut dan Jodi. Kemudian menganalisis kerusakannya kedua tadi terjadi karena tekanan pada pasar yang panjang. Yang kedua karena apa? Kerusakan belakang. Yang ketiga, yang keempat tadi, kesimpulan yang keempat, memilih metode perbaikan menggunakan Palut dan Jodi. Tadi ada tambahan sebenarnya di kelompok apa ya, menggunakan maksud itu nanti pengembangannya di luar. Jadi kalian sudah tahu materi belajar hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi Pak Ustaz beri kesempatan ada pertanyaan atau tidak. Oh, kalau tidak silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Atas pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita akhiri dengan doa mendalam bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.